Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas video ini, yaitu video penjelasan dari makalah saya yang telah saya buat tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dan juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi hamalana min dzulumati ilan nur. Dan langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya yang dilampirkan dalam PowerPoint yang telah saya buat. Yang pertama, kita akan membahas definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lain sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah uang. Yang pertama yaitu persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan dan ditarik keuntungan alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Yang kedua, ada tujuan kebijakan moneter. Setelah kita mengetahui definisi kebijakan moneter, kita juga harus tahu tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran untuk kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Dan yang ketiga, ada pandangan Islam terhadap uang. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Money is goods public. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta. Dan yang keempat, ada instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah. Ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang A, operasi pasar terbuka atau open market operation, adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Dan B, fasilitas diskonto atau diskonto rate. Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Dan yang C, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Dan yang D, ada imbauan moral atau moral persuasion. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang kelima, ada mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam antara lain, mazhab pertama yaitu Yaqdis Haduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Dan juga ada tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman
dan instrumen negosiasi dirancang sedemikian sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang. Perbedaan mazhab kedua yaitu mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya pemerintahan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari saya, semoga menjadi ilmu yang barokah dan juga manfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk nusa dan bangsa. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.